Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan semoga kabarnya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang franglais. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu atau justru banyak di antara kalian yang juga belum tahu. Nah, buat yang belum tahu, langsung aja nonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi franglais itu adalah singkatan dari Français dan juga Anglais, ya, bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Nah, istilah ini disematkan kepada mereka yang berbicara bahasa Prancis, tetapi di dalamnya itu banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Nah, hal ini juga disebut sebagai Français Anglicisé. Nah, secara singkat seperti itu, kemudian tulisan dari Maria Teresa Zandola, franglais muncul pertama kali tahun 1955 oleh Henri Rigaud. Nah, istilah ini disematkan untuk mereka yang menggunakan bahasa Inggris ketika berbahasa Prancis. Maksudnya, ya sama seperti yang tadi, ada beberapa istilah bahasa Inggris yang dimasukkan atau dipinjam ketika ia berbicara bahasa Prancis. Nah, kemudian istilah ini masif lagi muncul ke permukaan ketika René Etienne membahas franglais lagi dalam bukunya yang berjudul Parlez-vous franglais pada tahun 1904. Dan hal ini membuat dirinya disematkan sebagai le pourfendeur du franglais. Nah, beberapa contohnya itu kayak je suis tired, ya. Jadi ada peminjaman kata tired di dalam struktur kalimat bahasa Prancis, ya, je suis tired. Kemudian ada j'ai liké cette photo, ya, j'ai liké cette photo. Artinya dalam konteks bahasa Prancis itu ada peminjaman kata like, dan kata like ini dikonjugasikan supaya nuansa bahasa Prancisnya nggak hilang, ya, seperti itu singkatnya. Kemudian ada le marketing, ya, le marketing adalah istilah yang dipinjam dari bahasa Inggris, ya, marketing, tapi dikasih artikel le supaya ya nuansa Prancisnya nggak hilang-hilang banget ketika penutur meminjam beberapa istilah bahasa Inggris. Nah, tapi franglais nggak cuma berurusan dengan peminjaman kata aja, tapi juga struktur kalimat atau dalam linguistik masuk ke dalam kategori sintaksis. Nah, misalnya seperti kalimat long time no see, ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis menjadi longtemps pas voir. Ya, ini sedikit aneh kalau digunakan dalam bahasa Prancis, tapi inilah yang terjadi pada kasus franglais. Oke, jadi sekarang kita mau lihat, ini ada salah satu website yang udah aku temuin di internet dan dia membahas tentang penggunaan franglais yang lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada beberapa kata, itu misalnya seperti kata business, ya, faire du business, itu diambil dari bahasa Inggris banget. Kemudian jenis lainnya ya kayak un best-of, un loser, un comeback, cool. Nah, cool ini adalah salah satu jenis kata yang cukup sering digunakan dalam bahasa Prancis, terutama digunakan oleh anak-anak muda di sana. Ya, kemudian ada crush, sponsor, dealer, ultime, spoiler, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah secara singkat mengenai franglais dalam bahasa Prancis, ya. Ada beberapa peminjaman kata, bahkan struktur kalimat juga bisa berubah. Dan ya, hal ini juga disebut sebagai Français Anglicisé. Dan seiring berkembangnya waktu, sebenarnya bahasa ini merusak bahasa Prancis yang asli, ya, karena ada campuran-campuran itu tadi. Dan kalau kita berbicara mengenai peminjaman kata, menurut tulisan dari Nadine de Vito, dia menjelaskan bahwa bahasa Prancis sebenarnya telah meminjam beberapa kata, begitu juga bahasa Inggris meminjam istilah bahasa Prancis sejak abad ke-12. Tapi akhirnya pemerintah dan juga para ahli bahasa di Prancis menganggap bahwa peminjaman kata bahasa Inggris sudah melewati batasnya. Jadi ya udah terlalu banyak yang dipinjam sehingga bahasa Prancis takutnya nggak punya istilah sendiri tentang aktivitas-aktivitas tertentu. Oke, jadi sambil jalan, aku juga mau nunjukin salah satu tulisan dari Nadine de Vito mengenai sociolinguistic in France. Untuk melihat kata-kata yang dipinjam oleh Prancis dan kemudian tindakan yang dilakukan oleh Prancis terhadap bahasa Inggris. Yuk. Nah, jadi ini adalah tulisan Nadine de Vito
terkait sociolinguistic influence. Sebenarnya di dalamnya ini ada berbagai macam bahasa ya yang masuk ke dalam bahasa Prancis, tapi karena kita berbicara tentang franglais, ya udah kita bahas mengenai pengaruh bahasa Inggris dulu ke dalam bahasa Prancis. Nah, di sini kita melihat beberapa kata yang dipinjam oleh Prancis dalam konteks komersial, politik, kehidupan sehari-hari, olahraga, dan juga industri. Misalnya seperti emporter, bouger, biftek, football, balas. Nah, oke, jadi dua kata pertama yaitu ada importer dan juga budget. Itu ada penyesuaian bunyi ya dalam bahasa Prancis ya, supaya orang Prancis tuh nggak copy secara mentah-mentah dari Inggris. Akhirnya ada penyesuaian bunyi ya, jadinya emporter dan juga bouger. Terus kita turun lagi di sini kita lihat beberapa pinjaman kata juga udah muncul dari tahun 1920-an ya. Karena ya udah dimulai dari abad 12 tadi. Tapi ya seiring berjalannya waktu, peminjaman kata bahasa Inggris ke dalam bahasa Prancis sudah melewati batas ya, terlalu banyak. Ya misalnya seperti ada kemunculan sport, screen girl pada tahun 1920-an. Terus makin parah lagi 1960-an, ada kata businessman dan juga marketing dan yang lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 1966, Charles de Gaulle itu mendirikan Haut Comité de Défense et d'Expansion de la Langue Française, ya Komite Pempertahanan dan Penyebarluasan Bahasa Prancis yang tujuannya untuk menyebarkan bahasa Prancis yang alami, yang sebenarnya, ya pokoknya yang Prancis banget lah istilah. Dan hal ini membuat beberapa istilah mulai muncul, misalnya dalam kata komputer itu dapat digantikan dengan ordinateur. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu ini sangat sulit dijalankan karena beberapa penggantian kata ada permasalahan semantik lah. Misalnya jingle dan sonal itu kayak perubahannya terlalu jauh, akhirnya agak susah untuk diterima dan masih banyak lagi ya. Oke, jadi setelah semua penjelasan itu maka nggak heran kalau misalnya franglais masih ada sampai saat ini, parce que ça fait cool ya, karena ini keren. Campur-campuran bahasa kayak gini jadi keren kelihatannya. Ya akhirnya hal yang kayak gini selalu diasosiasikan dengan masyarakat modern, kaum muda, dan juga bilingualism. Nah, salah satu daerah yang sangat berpengaruh terhadap penggunaan franglais ini adalah di Kanada. Karena di Kanada ada dua official language, yaitu bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Tetapi nggak secara keseluruhan ya, cuma di beberapa provinsi, misalnya bahasa Prancis lebih digunakan di Ontario dan juga Quebec, dan juga di Brunswick. Kalau nggak salah di sana benar-benar dua official language-nya. Jadi di sana ada yang pakai bahasa Prancis, ada yang pakai bahasa Inggris juga. Kalau Kanada kan secara keseluruhan, tapi dipecah lagi. Yang pakai bahasa Prancis cuma di Ontario sama di Quebec, terutama di Quebec ya. Dan sisanya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini ada contoh video yang aku temuin di YouTube untuk melihat bagaimana penggunaan franglais dalam kehidupan sehari-hari oleh orang. Ya, sekarang kita dengar aja deh pokoknya. Aku lupa dia Ontario atau Quebec. Là, le delivery guy, il show up à mon doorstep. Et alright, talk to you bientôt. Okay. Hey man, did you receive mon email? C'est very, very important. Oke, jadi itu dia pembahasan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih udah nonton videonya sampai selesai.